Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin para bapak dan ibu, jamaah Masjid Baitul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Setelah bulan yang lalu kami izin tidak bisa hadir berhubung ada keperluan keluar kota untuk menjemput anak. Dan alhamdulillah malam ini cuacanya cukup cerah, kita bisa menghadiri pelaksanaan sholat maghrib berjamaah dilanjut dengan thalabul ilmi sejenak menjelang datangnya waktu isya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pada malam hari ini melimpahkan untuk kita karunia-Nya, melimpahkan untuk kita rahmatnya dan barokahnya, dan semoga Allah Ta'ala nanti memberikan untuk kita ilmu-ilmu yang baik, yang benar dan bermanfaat. Semoga pula dengan itu menghasilkan rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, dan semoga pula nanti amal ibadah kita menjadi lebih baik dan diterima oleh Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita masih berada di bulan suci Rajab, sekitar tanggal 25. Artinya kita sudah berada di penghujung bulan suci Rajab. Sebentar lagi akan berjumpa dengan bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban adalah Ramadan. Mari kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab ini dan nanti di bulan Sya'ban, serta sampaikan kami ke bulan Ramadan. Pada malam ini malam yang dekat sekali dengan tanggal merah. Biasanya di kalender kita ada satu hari di luar hari-hari libur yang biasa. Di bulan Rajab ini dijadikan sebagai tanggal merah, yaitu tanggal 27 bulan Rajab. Biasanya dikenang sebagai hari Isra dan Mi'raj. Dan di bulan ini banyak saudara-saudara muslim kita yang mengadakan kegiatan Rajaban, mengenang kembali peristiwa berangkatnya Nabi Isra dan Mi'raj. Hadirin rahimakumullah, saya tidak ada rencana untuk menceritakan kejadian itu karena mungkin sudah disampaikan para ustadz yang lain, atau mungkin panjenengan nanti akan mengadakan kajian khusus tentang itu, ya monggo. Cuma sekedar mengingatkan saja. Apa yang diyakini oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah Rasul berangkat Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi, tidak diragukan lagi. Apa buktinya? Bukti paling valid, bukti paling konkret adanya peristiwa itu adalah Allah mencantumkan kejadian itu
itu atau menginformasikan tentang kejadian itu di dalam Al-Quran. Ini adalah bukti paling konkret. Nyambung nggak Bang Ustaz? Jadi apapun yang sudah Allah informasikan di dalam Al-Quran itu pasti benar. Tidak mungkin itu bohong, tidak mungkin itu hoax. Tidak seperti orang-orang yang ngaku-ngaku beriman kepada Al-Quran, bahkan ada yang ngaku-ngaku hafal Quran, tapi dia tidak percaya dengan kisah yang Allah sebutkan di Quran. Berarti keimanannya dipertanyakan. Kalau memang dia meragukan informasi apapun yang Allah sebutkan di Quran, ya sama saja dia tidak beriman dengan Al-Quran. Tidak beriman dengan Al-Quran berarti rukun imannya rusak. Rukun imannya rusak berarti ya sudah, ya, agamanya rusak juga. Nah, otomatis keluar dari agama Islam. Itu ada kemarin yang sempat viral, nggak tahu sekarang masih viral atau tidak. Seorang perempuan masih muda ngaku-ngaku hafal Quran tapi tidak percaya dengan isi Al-Quran. Nah, itu aneh. Orang nggak percaya Quran kok mau-maunya menghafalkan Quran. Kalau nggak percaya Quran, ngapain kamu menghafalkan Quran? Mending pindah saja ke agama lain, nggak usah ikut agama Islam. Toh juga tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan. Memilih Islam ya ikutilah aturannya. Kalau nggak mau mengikuti prosedur dalam agama Islam, mending keluar saja dari Islam biar tidak recoki kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama gitu. Jadi bukti konkret, bukti paling jelas dan valid kejadian itu ada, yaitu tadi Allah sebutkan kejadiannya di dalam Al-Quran. Allah memberitahukan, Allah menginformasikan untuk kita. Berarti itu pasti benar. Yang kedua, yang tidak disebutkan itu adalah detail waktunya, itu yang Allah tidak sebutkan. Malamnya itu tanggal berapa, bulan apa, atau hari apa, atau di tahun keberapa. Nah, itu sama sekali tidak ada informasi, baik dari ayat ataupun dari hadis Nabi. Informasi dari ayat hanya mengatakan lailan, dah gitu aja. Lailan, artinya pada suatu malam, tidak dipertegas itu malamnya. Kapan? Yang dipertegas tempatnya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nanti naik lagi ke Sidratil Muntaha. Begitu. Nah, terus apa lagi? Nah, karena ngaji kita biasanya setiap bulan ketemu di pekan keempat ini tentang fikih. Ada tema fikih yang ya belum. Ada tema fikih yang sangat berkaitan dengan Isra Mi'raj, yaitu sholat. Sholat. Ngomong-ngomong tentang sholat, kalau misalnya saya tanya begini, apa bukti Isra Mi'raj itu ada? Kebanyakan orang akan menjawab adanya ibadah sholat. Padahal jawabannya keliru. Jawabannya keliru. Loh, kok bisa keliru, Ustaz? Ya bisa. Karena bisa saja Allah perintahkan Nabi untuk melaksanakan sholat tanpa harus dipanggil ke Sidratul Muntaha. Bisa. Tetap di bumi saja nanti perintah lewat malaikat Jibril. Seperti ibadah-ibadah lain atau hal-hal lain yang ada dalam rukun Islam. Nabi tidak perlu dipanggil ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau jawabannya sholat Ustaz, belum valid. Yang valid itu tadi, yang benar-benar jawaban pamungkasnya adalah ya karena Allah sudah informasikan di Quran. Itu pasti benar. Walaupun ilmu manusia hari ini tidak bisa menalarnya dengan segala kecanggihan manusia, dengan segala kehebatan pengetahuannya, kemajuan teknologinya, enggak bisa menalar kejadian itu, enggak masalah. Yang penting Allah sudah masih tahu, itu pasti benar. Baik, berikutnya tema fikih yang sangat berkaitan dengan Isra Mi'raj adalah sholat. Nah, iseng-iseng ini saya mau tanya dulu. Pertanyaannya ringan saja. Sholat apa yang dilakukan oleh Nabi pertama kali? Salah. Sholat 5 waktu apa? Sholat apa dari rangkaian sholat 5 waktu yang pertama kali dilakukan Nabi sepulang Isra Mi'raj?
Jadi Rasul itu kan berangkat Isra Mi'raj kira-kira waktu Isya. Berangkatnya itu kira-kira waktu Isya. Pulangnya itu menjelang subuh. Nah, dapat perintah, salah satu perintahnya adalah mengerjakan sholat sebanyak 5 kali sehari. Nah, pertanyaannya adalah dari sholat yang 5 itu, sholat pertama kali yang dilakukan Nabi sepulang dari Isra Mi'raj, sholat apa? Sholat apa? Apa Pak? Jawabannya? Subuh, terus asar. Pokoknya jenengan jawab aja salah satu dari yang 5 itu. Oh, pilihannya ada 5 tuh. Jawabannya ada di surat Al-Isra. Al-Isra. Surat berapa? Surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini nama lainnya surat apa? Bani Israel. Loh, ada hubungan apa kejadian Isra Mi'raj dengan Bani Israel? Kok kejadian Isra diberitakan oleh Allah Ta'ala di surat Bani Israel? Ayat pertama lagi. Ayat pertama. Ayat keduanya itu langsung nyinggung Bani Israel. Ayat pertamanya kejadian Isra dari Mekah ke Palestina sana. Ayat keduanya langsung membicarakan Bani Israel. Apa hubungannya kira-kira? Apa hubungan Isra dengan Bani Israel? Ada hubungan apa tidak? Ya pasti ada. Tidak mungkin kalau tidak ada kaitannya. Pasti ada. Apa coba? Kaitan yang paling gampang dengan tadaburi itu apa kaitannya? Hah? Nah itu loh, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Itu markasnya siapa sih? Nabi-nabi yang Allah utus untuk merawat Masjidil Aqsa itu nabi dari kalangan siapa? Jawabannya Bani Israel. Jawabannya dari kalangan Bani Israel. Jadi Rasul itu disinggahkan dulu ke Masjidil Aqsa, penegasan dari Allah kepada Bani Israel bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan hanya nabi untuk bangsa Arab, tapi juga nabi untuk Bani Israel dan semua manusia tentunya. Duh, padahal kan Bani Israelnya belum ketemu, Ustaz. Nanti Nabi baru ketemu Bani Israel kan di Madinah. Rasul ketika berangkat Isra Mi'raj posisi masih di Mekah. Itu persiapan dari Allah Ta'ala. Nanti Rasul akan berhadapan dengan Bani Israel setelah beliau hijrah ke Madinah. Oke. Itu sedikit tentang surat Al-Isra. Untuk detailnya ya nanti monggo jangan bisa ngaji secara khusus tentang tafsir surat Al-Isra. Saya bacakan ayat. Saya kira ini ayat yang populer. Panjenengan mungkin sering dengar atau mungkin ada imam yang suka baca ayat ini ketika imam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kenal nggak dengan ayat ini? Kenal kan? Surat apa ini? Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata, dirikanlah sholat. Ini kalau kita sedikit belajar bahasa Arab. Aqim itu kata perintah untuk satu orang laki-laki. Untuk satu orang laki-laki. Kalau untuk orang banyak kata perintahnya apa? Aqimus sholata. Kalau ini aqimis sholata. Mi-nya itu pendek. Aslinya dia sukun, aqim. Cuman karena gandeng dengan alif lam setelahnya, jadinya dikasih kasrah. Aqimis sholata. Kalau untuk orang banyak itu aqimu, munya panjang, ada wawunya, ada alifnya. Nah, itu berarti perintah untuk orang banyak. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Nah, itu perintah untuk orang banyak. Kalau ini perintah untuk satu orang. Pertanyaannya, yang satu itu siapa? Siapa yang satu orang itu? Nabi Muhammad SAW.
Aqimis sholata wahai Nabi, dirikanlah sholat lidulu kisyamsi, sejak matahari tergelincir, ila ghasaqil laili, sampai malam menjadi gelap, wa qur'anal fajr, dan kerjakan juga sholat di waktu terbit fajar. Inna qur'anal fajri, sesungguhnya sholat di waktu terbit fajar itu kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Coba lihat, Allah sebut beberapa item dan perhatikan urutan pertama yang disebut. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu kapan? Tergelincir itu apa sih bahasa Jawanya? Lengser. Kepleset. Kalau bahasa Indonesia kan tergelincir. Mobilnya tergelincir, berarti gimana? Kepleset. Kapan matahari kepleset? Setelah dia berada di posisi di tengah-tengah, di tengah siang hari, lalu condong ke arah barat, arah terbenam. Berarti matahari sudah tergelincir. Berarti masuk waktu sholat apa? Zuhur. Ila ghasaqil laili, sampai malam menjadi gelap. Malam gelap itu ditandai apa? Apa tandanya kalau malam sudah gelap? Ini kita sedang belajar tentang waktu-waktu sholatnya. Apa sudah gelap? Matahari terbenam tadi adzan maghrib, apa sudah gelap gulita? Masih kelihatan. Macam-macam masih kelihatan, kendaraan masih ada yang belum nyalakan lampu juga nggak masalah, masih kelihatan. Kapan malam betul-betul gelap itu kapan? Jawabannya adalah ketika bahasa Arabnya syafaq. Syafaq itu apa? Setelah matahari terbenam biasanya kan ada sisa-sisa warna merah. Kalau warna merah itu sudah hilang, berarti itu malam sudah gelap. Ditandai juga nanti biasanya kalau tidak mendung, biasanya adalah bintang mulai kelihatan, mulai muncul, mulai kelihatan. Jadi bintang itu ya nggak kemana-mana, nggak kemana-mana. Bintang itu ya posisi di situ aja. Memang ada bintang yang jalan ada, tapi ada beberapa bintang ya dia tetap dia nggak kemana-mana. Enggak kelihatan itu karena mendung aja, atau karena matahari belum terbenam, atau sisa cahaya matahari belum hilang. Jadi cahayanya tidak begitu kuat. Berarti malam sudah gelap. Kapan itu, Pak? Cahaya merah di langit hilang itu berarti menandakan masuk waktu apa? Isya. Oke. Berarti malam sampai malam gelap berarti sholat apa? Isya. Dari zuhur ke isya ada berapa sholat? Zuhur, asar, maghrib, isya, 4. Terus terakhir disebut sholat di waktu fajar itu sholat apa? Subuh. Perhatikan urutannya. Allah sebut sholat yang pertama kali adalah zuhur. Setelah zuhur ya asar, ya maghrib, isya, terakhir malah subuh. Kok urutannya seperti ini? Itemnya seperti ini urutannya. Padahal kita menganggap selama ini sholat dalam sehari itu yang pertama kali sholat apa? Subuh. Kalau kalender Hijriah itu perpindahan tanggal ditandai dengan tanda apa? Maghrib, terbenam matahari. Itu kan baru mulai hari kan? Berarti mestinya sholat pertama sholat maghrib. Tapi dalam anggapan kita sholat pertama adalah sholat subuh. Betul kan Pak ya? Iya. Padahal sholat pertama yang dilakukan Nabi sepulang dari Isra Mi'raj adalah sholat zuhur. Sholat zuhur. Jadi ketika Nabi diantar pulang oleh malaikat Jibril sampai ke rumahnya lagi, di waktu sholat subuh itu belum ada kewajiban sholat subuh. SK-nya sudah turun, tapi juklak juknisnya belum ada. SK sholat 5 waktu itu sudah ada, surat perintahnya sudah turun, tapi belum ada petunjuk pelaksanaannya, belum ada. Petunjuk teknisnya belum ada. Nah, kapan itu Allah sampaikan juklaknya? Nanti Allah utus malaikat Jibril
datang siang hari, dan itu datang sebanyak 2 hari. Jadi hari pertama malaikat Jibril datang, dalam satu riwayat disebutkan seperti itu, dan riwayat itu sahih tentang waktu sholat. Di hari pertama malaikat Jibril datang di awal waktu. Di hari besoknya, hari kedua, malaikat Jibril datang di akhir waktu. Jadi sudah kebayang belum Pak? Di hari pertama malaikat Jibril datang di awal waktu zuhur. Besoknya datang di akhir waktu zuhur. Nah, begitu seterusnya sampai nanti sholat 5 waktu selesai. Jadi, Rasul itu ditraining oleh malaikat Jibril mengerjakan sholat selama 2 hari full, 2 hari. Trainingnya 2 hari. Kira-kira untuk Nabi cukup nggak waktu 2 hari untuk belajar sholat Pak? Hah? Cukup. Kalau kita pertemuannya sekali sebulan, rabu-rabu. Nabi langsung di training malaikat. 2 hari cukup. Kecuali sholat maghrib. Nah, dalam riwayat itu dikatakan malaikat Jibril datang di waktu sholat maghrib di hari yang pertama dan hari kedua itu sama. Tidak di awal juga tidak tidak ada di akhir waktunya. Malaikat Jibril selalu datang di awal untuk yang sholat maghrib. Kapan awal waktu sholat maghrib? Apa yang menandakan maghrib sudah masuk? Matahari terbenam. Matahari terbenam. Di hari pertama malaikat Jibril datang di saat matahari terbenam. Di hari kedua juga datangnya saat matahari terbenam. Nah, itu nanti para ulama akan memperbincangkan. Kenapa kok untuk sholat maghrib malaikat Jibril datangnya cuma di waktu yang sama, tidak seperti sholat yang lain, ada yang awal waktu, ada yang di akhir waktu. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa berarti sholat maghrib itu waktunya hanya satu. Waktunya hanya satu. Paham nggak? Satu itu maksudnya gini. Dimulainya saat matahari terbenam dan hanya sekedar untuk keperluan azan, terus bersuci, berpakaian yang rapi untuk sholat, terus qomat, terus sholat 5 rakaat. Itu kira-kira rangkaian kegiatan ini butuh waktu berapa menit untuk jenengan menuntaskannya? Azan, berwudu, berpakaian yang rapi untuk sholat, terus qomat, terus sholat 5 rakaat. Iya, 5 rakaat. Ya, subuhnya berapa? Maghribnya berapa rakaat? Nah, yang 2 rakaat sholat apa? Ba'diyah maghrib. Berapa menit? Azan berapa menit azan? 5 menit. Wudu, berpakaian yang rapi untuk sholat itu butuh waktu berapa menit? Mulai wudu. Ya kalau wudu kan biasanya ada buang air duluan kan? Buang air dulu. Ya, 10 menit. Oh, wudu dengan berpakaiannya. Oke, 10 menit. Itu aja udah 15 menit. Komat. Komatnya cepat. Paling 1 menit selesai. Oke, tambah 1 menit, 16 menit. Sholat 5 rakaat dengan butuh waktu berapa menit untuk sholat? Sholat maghrib berapa 3 rakaat berapa menit? 10. Oke, 10. Kalau jamaah biasanya 10. Kalau sendiri 10 berarti 26. Nah, kalau sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat berapa menit? Ini mesti sendiri, nggak mungkin berjamaah. 3 menit. Ya udah, total 30 menit deh semuanya. Totalnya 30 menit, setengah jam. Dari mulai terbenam matahari sampai 30 menit kemudian, menurut sebagian ulama, itulah waktu sholat maghrib. Lewat dari itu, berarti waktu maghrib sudah habis. Walaupun waktu isya belum datang. Ini pendapat yang pertama. Jadi sebagian ulama menyimpulkan begitu. Karena tadi peristiwa tadi, malaikat Jibril kok di 2 hari itu datangnya di waktu maghrib, kok datangnya di sama-sama di awal waktu, tidak ada akhir waktunya. Begitulah kira-kira.
Nah, pendapat ini Bapak Ibu, nanti jenengan kalau di Pulau Jawa saya belum ketemu ada yang berpegang dengan pendapat ini. Belum ketemu. Tapi di Sumatera ada. Seperti di kampung kami, terutama di Sumatera Barat, mungkin yang dari Sumatera Barat nanti nyambung, itu kerasanya nanti kalau Ramadan. Oh, begitu azan maghrib, berbuka hanya paling cuma dengan air bening saja, mungkin setengah gelas cukup. Habis itu segera berwudu, sholat atau qomat. Kenapa? Karena waktu maghrib singkat, pendek. Walaupun waktu isya belum datang. Itu waktu maghrib bisa sudah habis. Namun di samping pendapat yang pertama itu juga ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini malah lebih populer di Pulau Jawa, yaitu waktu sholat maghrib adalah sejak terbenam matahari sampai mega yang berwarna merah itu hilang. Berarti itu tandanya waktu sholat isya sudah masuk. Jadi maghrib waktunya dari terbenam matahari sampai datang waktu isya. Jangan pakai yang mana? Kita di sini pakai yang mana? Yang kedua itu. Umumnya kita pakai pendapat yang kedua itu. Umumnya kita pakai pendapat yang kedua. Itu hadirin Allah. Jadi tadi saya iseng-iseng menyampaikan untuk jenengan sebuah tema fikih yang berkaitan dengan kepulangan Nabi SAW dari Isra dan Mi'raj. Mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan, monggo Pak, kalau ada. Ada yang tanya, Ibu? Kayaknya ada. Ya itu ada mic, boleh, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kalau kita sebagai itu biasanya tajwid kita sholat di belakang makmum. Kalau bapak itu sholat, tapi kalau orang itu bagaimana dengan sholat kita si itu. Waalaikumsalam. Suaranya sayup-sayup sampai ya sebagian kosakata tidak ada yang terdengar. Jadi saya masih meraba-raba maksudnya apakah makmum, tadi ada kata makhraj, ada tajwid, itu saya belum nangkep maksudnya apa. Terus kalau yang kedua, kalimat kedua saya agak nyambung, apakah makmum wajib baca surat Al-Fatihah, itu gitu nggih? Monggo lebih diperjelas pertanyaan. Sebagai makmum ya. Iya. Iya, terus? Iya, iya, iya. Oke, makasih. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Ibu termasuk yang bacaan Qur'annya fasih apa tidak? Siap. Berarti dengan imam yang tadi kira-kira 11-12 lah ya. Apa gimana? Nah ini penting. Nanti saya bacakan teksnya, tenang saja. Jawabannya, kalau pertanyaannya jelas begini kan nanti jawabnya juga lebih spesifik insya Allah. Nih saya bacakan teks dari kitab. Yang teks ini juga sebenarnya disadur dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih saya bacakan dulu nih. Ada di teks ini, ada di kitab Matan Ghoyah wa Takrib yang rencananya akan kita bahas. Ya, karena pertemuan kita sekali sebulan, ya mohon maaf saya tidak bisa membahas yang terlalu detail kata per kata, huruf per huruf, atau kalimat per kalimat. Ini saya bacakan sesuai dengan kebutuhan panjenengan mawon. Ini ada
kalimat mana ini? Di halaman ke-11 tentang sholatul jamaah, tentang sholat jamaah. Di baris kedua di paragraf itu di baris ketiganya ada kalimat seperti ini. Wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin. Tidak sah seorang laki-laki bermakmum di belakang perempuan. Kalau ini insyaallah kita semuanya sepakat, tidak ada masalah. Wala qari'in bi ummiyin. Nah ini yang Ibu tanyakan itu yang kalimat ini. Juga tidak sah sholatnya seorang yang qari di belakang imam yang ummi. Qari itu artinya orang yang baca Qur'annya fasih. Kalau imamnya tidak fasih, berarti si makmum yang fasih ini sholatnya tidak sah. Si makmum yang fasih ini sholatnya tidak sah. Makanya mohon maaf, tadi saya tanya dulu, panjenengan sebagai makmum, kualitas bacaannya dengan imam kira-kira masih 11-12 atau memang jenengan termasuk yang fasih dan imamnya yang kurang fasih atau tidak fasih. Kalau makmumnya fasih, berarti tidak boleh bermakmum di belakang imam yang tidak fasih. Nah, tidak fasih itu ada kriterianya. Dari kriteria yang ringan, sedang sampai yang berat. Nah, contoh yang ringan, tidak fasih yang ringan itu misalnya begini. Mestinya dengung tapi tidak didengungkan. Mestinya dengung tapi tidak didengungkan. Untungnya di surat Al-Fatihah bacaan dengung itu belum ada. Bacaan gunnah itu di surat Al-Fatihah enggak ada. Enggak ada Ustaz, iya memang enggak ada. Itu bentuk kemudahan dari Allah Ta'ala. Kok kemudahan gimana tuh Ustaz? Karena bacaan gunnah itu termasuk salah satu bacaan yang sulit. Bacaan yang sulit. Jadi dari sekian banyak item-item dalam ilmu tajwid, gunnah itu termasuk yang lumayan sulit bagi yang tidak terbiasa. Untungnya gunnah itu di surat Al-Fatihah belum ada. Loh kok Al-Fatihah? Nah, karena fokusnya ke Al-Fatihah memang. Satu-satunya surat yang wajib dibaca di dalam sholat hanya Al-Fatihah. Kalau dia tidak fasih dalam suratan setelah Al-Fatihah, enggak ngaruh. Tidak pengaruh untuk sah atau tidaknya sholat. Yang pengaruhnya besar itu ya surat Al-Fatihah. Oh enggak fasih Al-Fatihahnya. Nah ini repot. Ini repot. Jadi tolak ukur kita adalah surat Al-Fatihah. Baik makmum atau imam, tolak ukur kefasihan itu adalah surat Al-Fatihah. Namun idealnya imamnya Al-Fatihahnya fasih, suratannya juga fasih. Ini ideal. Tapi minimalnya adalah surat Al-Fatihahnya fasih. Nah, kalau panjenengan termasuk yang fasih, berarti tidak boleh bermakmum di belakang imam yang tidak fasih. Contoh tidak fasih yang agak ini kesalahan tapi belum terlalu berat, ya sedang-sedang, masih sedang. Contohnya yang mestinya panjangnya 2 ketukan tapi dia bacanya kurang sedikit, itu masih bisa dimaafkan. Nah, kalau yang berat-berat itu kalau sudah sampai pada level seperti ini, mengganti huruf yang aslinya tebal dibaca tipis, atau kebalik, yang tipis dibaca tebal, atau hurufnya berubah total, sudah sangat berbeda hurufnya. Contohnya ain jadi ngain ya. Mudah-mudahan itu masih mudah-mudahan yang itu masih masuk kategori sedang, mudah-mudahan. Kalau yang berat itu ain berubah jadi hamzah. Iya karena budua iya karena stain. Nah ini berat ini kesalahannya. Fatal ini kesalahannya. Atau ya tadi contohnya yang tipis dibaca tebal. Alhamdulillahirabbil alamin, padahal mestinya alhamdulillah. Atau yang hurufnya double, satunya dihilangkan, menghilangkan huruf yang tidak boleh dihilangkan. Ini berat. Ar-Rahmanir Rahim. Ada 2 tasdid kan di situ. Nah,
Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lalu dia bacanya begini, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, fatal ini kesalahannya. Ini kesalahan fatal. Contoh lagi apa ya? Huruf shad berubah jadi shin. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini kesalahan berat. Masih mending kalau dia bacanya pakai sin. Ihdinas siratal itu masih boleh. Karena huruf shad di kata sirat itu memang bisa dibaca sin, bisa dibaca zai. Riwayatnya semuanya nyambung sampai ke Rasulullah SAW. Tergantung yang mudah yang mana. Ya, kalau jangan susah melafalkan huruf shadnya, pakai huruf sin saja. Kalau susah dengan ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim itu benar juga, sama benarnya. Tapi jangan berubah jadi shin. Ihdinas siratal. Wah, ini fatal kesalahan. Ini fatal. Jadi kalau yang susah melafalkan dengan shad, jangan dipaksakan. Mending ganti saja dengan sin. Tapi tidak semua huruf shad di Quran boleh diganti dengan sin. Itu hanya di tempat-tempat tertentu saja. Salah satunya di surat Al-Fatihah. Itu diantara kesalahan-kesalahan berat. Atau malah mengganti kosakata. Wah, ini lebih berat lagi nih misalnya. Kosakatanya diganti yang memang nggak boleh diganti, malah dia ganti. Hayyaka na'budu, kan aslinya apa? Iyaka, diganti jadi hayyaka, nggak bisa. Itu Bu, jadi kategori tidak fasih itu macam-macam. Ada juga yang termasuk sedang, itu orang yang suka bahasa Indonesianya apa? Memiringkan bacaan i. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aslinya alamin. Dia bacanya alamin, jadi alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kesalahan itu. Itu kesalahan walaupun belum terlalu fatal. Kesalahan. Ya. Baik. Nah, kalau misalnya antara imam dengan makmum kemampuan baca Qur'annya 11-12 tadi, berarti tidak pengaruh. Si makmum sholatnya tetap sah. Insya Allah tetap sah. Selama kesalahan imam tidak terlalu fatal. Kalau ada imam yang memang dia fatal sekali kesalahannya, ya kalau bisa jangan ditunjuk jadi imam. Atau mestinya ya sadar diri, kalau saya belum betul-betul sanggup baca Quran dengan baik dan benar, terutama surat Al-Fatihah, ya sebaiknya tidak maju jadi imam. Kalau ada yang mempersilahkan, ya jangan maju. Agar semua orang sholatnya jadi sah. Kira-kira begitu. Ini memang problem di negeri kita sekarang jadi problem. Bukan hanya di satu tempat, dua tempat, hampir di seluruh tempat. Baik itu musola yang kecil-kecil sampai masjid yang besar-besar, itu problemnya hampir sama. Masjid itu bisa kosong, Pak, padahal fasilitasnya komplit, fasilitasnya bagus, sound sistemnya mahal, tapi karena imamnya tidak standar, tidak qualified, ya bubar jamaah, ditinggal jamaah. Jadi imam itu salah satu faktor penentu ramenya masjid. Faktor penentu makmurnya sebuah masjid. Makmur itu artinya kan rame, Pak. Rame, makmur itu sama. Nah, walaupun mungkin masjidnya secara fasilitas tidak semewah yang lain, tapi kalau imamnya berkualitas, itu biasanya rame masjid. Apalagi nanti Ramadan. Itu biasanya dikejar orang tuh. Nah, terutama untuk sholat tarawih. Kok kesana Pak? Imamnya enak. Imamnya itu kejar orang. Walaupun bacaannya agak panjang sedikit, tapi ya tetap khusyuk aja gitu. Bacaannya enak, benar, tidak bosan misalnya karena hafalannya banyak. Nah, itu salah satu problem di negeri kita yang mestinya kalau untuk menyelesaikan ini dengan baik, ini mestinya dibawa ke rapat takmir, bukan diselesaikan di mimbar majelis taklim, ini nggak bisa. Ini harus keputusan dari
takmir. Keputusan bersama. Kita buat kesepakatan, bikin regulasi. Jadi kita kaji ulang tentang siapa saja yang pantas dan berhak menjadi imam, itu kriterianya apa. Prosedurnya sudah ada. Allah dan Rasul sudah menetapkan prosedurnya, tinggal dipakai aja. Jadi enaknya kita menggunakan aturan syariat itu, dia netral, Pak. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, atau para ulama sudah menetapkan sesuatu, yang nanti resmi menjadi bagian dari syariat agama Islam, itu standar netral. Nyambung betul? Nyambung, Pak ya? Ya. Jadi ya netral. Oh, syariat mengatakan begini, udah ikut. Syariatnya begini, kita ikut. Kamu setuju tidak setuju? Nggak bisa, tinggalkan egomu dulu. Karena syariatnya, aturannya begini. Contoh gampangnya gini, Pak. Orang itu, kalau dia misalnya nih, dia melakukan suatu tindakan, dan ternyata tidak menyenangkan orang lain. Padahal tindakan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan undang-undang misalnya, yang berlaku di negeri dia. Nanti kalau dia diprotes orang, kamu kok melakukan itu? Apa enggak? Kasihan sama yang lain. Jawabannya gimana? Yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan undang-undang. Nanti dia kasih buktinya. Ini undang-undangnya begini. Kira-kira kalau sudah gitu masih diprotes orang nggak Pak? Kira-kira? Hah? Contohnya di jalan raya aja deh. Di jalan raya deh. Trotoar itu dipakai buat apa, Pak? Kaki apa motor? Jalan kaki. Nah kalau ada orang jalan kaki tiba-tiba menghadang sepeda motor yang jalan di trotoar, itu yang secara perundang-undangan yang menang siapa itu, Pak? Yang jalan kaki. Saya sudah sesuai undang-undang, kamu yang salah. Kamu salah. Walaupun yang naik motor, harga motornya bisa buat beli mobil, ya tetap nggak ngaruh karena sesuatu yang diatur dengan undang-undang, yang itu adalah kesepakatan bersama, itu dia posisinya jadi netral. Suka nggak suka, aturannya seperti itu. Nah, apalagi syariat Islam ini posisinya jauh lebih tinggi daripada undang-undang yang dibuat oleh manusia, jauh lebih tinggi. Jadi tentang pengimaman, aturannya sudah ada. Yang paling berhak jadi imam. Sebentar, ini sudah isya belum? Hah? 3 menit lagi. Nanti kalau sudah ngomong ya, nggak begitu kelihatan dari sini. Oh bunyi, siap. Hadis-hadis Nabi misalnya menyebutkan yang paling berhak jadi imam adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling qori, yang paling fasih baca Al-Quran, paling mahir baca Quran, paling banyak hafalannya, bla 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 bla. Itu nanti itu baru satu hadis dan itu belum cukup. Satu itu belum cukup untuk menyimpulkan semuanya, nanti dibuatkan regulasinya itu belum cukup. Harus dikumpulkan semua, entah itu ayat atau hadis yang berkenaan dengan pengimaman. Nanti hasilnya, kesimpulan akhirnya itu seperti ini. Yang paling berhak jadi imam di sebuah tempat itu adalah pemimpin setempat. Pemimpin itu bahasanya apa ya? Penguasa deh. Jadi kalau bahasa sederhananya gini, Pak. Ini di Kabupaten Banyumas ada, terutama yang di Purwokerto, di alun-alun Purwokerto ada masjid raya atau masjid agung. Nah, mestinya yang paling berhak ngimami di situ siapa? Pak Bupati. Tidak perlu pusing menjadwal imam sholat 5 waktu, imam sholat rawatib. Tidak perlu pusing menjadwal khotib Jumat. Karena selama Pak Bupati ada di kantornya, yang paling berhak jadi imam adalah dia. Dan tidak boleh digantikan yang lain, kecuali Pak Bupatinya berhalangan. Atau Pak Bupatinya tidak masuk kriteria yang berhak jadi imam. Bacaannya nggak fasih, nggak hafal Quran, nggak ngerti tata cara sholat. Nah kalau ini mah nggak boleh, walaupun dia seorang penguasa, tetap nggak bisa maju. Karena nggak memenuhi kriteria. Kalau Masjid Istiqlal, Pak Presiden, itu nggak perlu diterapkan ada imam besar Masjid Istiqlal, nggak perlu. Karena negeri kita ini negeri Islam, walaupun secara perundang-undangan tidak diatur dengan full syariat Islam, tapi secara umum negeri kita ini negeri Islam. Banyak ininya, banyak alasannya kok negeri ini tetap dipandang sebagai negeri Islam. Salah satu alasannya adalah penduduk terbesar di negeri ini adalah kaum muslimin. Jadi yang paling berhak ngimami di Masjid Istiqlal itu adalah Bapak Presiden. Lain cerita kalau dia tidak sanggup ngimami.
ngimami, itu beda cerita. Ya sebagaimana halnya yang paling berhak ngimami di Masjid Nabawi di saat Nabi masih hidup siapa? Ya Nabi. Nabi. Nggak ada yang bisa menggantikan beliau dan tidak boleh juga. Kecuali beliau mendelegasikannya kepada seseorang, Nabi sedang ada dinas luar kota. Nah itu lain cerita. Kita dengarkan azan dulu, nanti setelah itu kita lanjutkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya tambahkan, kurang afdol rasanya kalau tidak saya bacakan teks dari kitab. Ya nanti panjenengan tidak menyangka saya ngarang sendiri. Ini saya ambilkan dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Salah satu kitab fikih, salah satu yang paling tebal yang pernah ditulis oleh para ulama. Sekitar 45 jilid banyak. Satu jilid sekitar 400 halaman. Yang saya kutipkan ini ada di jilid ke-6 halaman 207 tentang pengimaman. Saya bacakan kalimatnya. Ittafaqal fuqaha'u ala annahu idza ijtama'a qaumun. Para ulama sepakat, para fuqaha sepakat, ahli fikih sepakat. Minimal di 4 mazhab ini sepakat. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ala annahu bahwasanya idza ijtama'a qaumun, jika berkumpul suatu kaum, wa kana fihim dzu sultanin, dan di tengah-tengah kaum itu terdapat seorang penguasa, ka'amir, seperti contohnya pemimpin pemimpin negara, wawalin atau pemimpin daerah semacam gubernur atau bupati, waqadin atau hakim tinggi, hakim tinggi. Fahuwa aula bil imamati, maka penguasa-penguasa ini dia yang lebih berhak untuk menjadi imam minal jami' daripada semua orang yang ada di situ. Hatta min sahibil manzil, sampai dibandingkan dengan sahibul manzil. Kalau kita nyebutnya sahibul bait, manzil dengan bait itu sama. Apa maksudnya, Pak? Jadi kalau si pemimpin sedang bertamu ke rumah seseorang, datang waktu sholat, yang lebih berhak ngimami tetap si penguasa itu. Walaupun yang punya rumah bukan dia. Walaupun yang punya rumah bukan dia. Kenapa? Karena dia penguasa wilayah. Kekuasaan dia lebih luas daripada kekuasaan si pemilik rumah. Pemilik rumah kekuasaannya hanya sebatas rumahnya saja. Hanya sebatas rumahnya. Sedangkan penguasa wilayah, ya suatu wilayah itu kekuasaan dia. Wa imamil hayyi, atau kalau si pemimpin itu nanti sholatnya di masjid, dia tetap lebih berhak ngimami daripada imam tetap masjid setempat. Jadi kalau ada Pak Presiden atau Pak Gubernur, Pak Bupati mampir, atau Pak Lurah misalnya yang agak-agak sering kita jumpai, Pak ya. Kalau Pak Presiden kayaknya orang mungkin sih, ya mungkin aja. Tapi ya jangan gitu. Mungkin Pak Lurah sedang jalan-jalan kemana gitu, ke RW mana misalnya. Atau Pak Camat jalan-jalan ke kelurahan mana, pas datang waktu sholat dia mampir sholat di masjid setempat. Nah berarti yang lain minggir dulu. Ada nggak masjid RT, Pak? Ada. Nah kalau itu masjidnya atas nama RT, ya berarti yang paling berhak ngimami di situ adalah Pak RT. Gitu. Masjid RW ada, ya berarti Pak RW. Oh ini, ya masalahnya Pak RW-nya bisa ngimami apa enggak? Gitu. Bisa ngimami apa itu masalahnya.
Jadi masih ada syarat dan ketentuan yang lain, bukan hanya sekedar dia jadi penguasa, bukan. Wa hadza idza kana mustajmi'an li syuruti sihhatis shalah, sihhatil imamah, sihhatis sholati imamah. Ini jika si pemimpin itu memenuhi syarat untuk sah melaksanakan sholat. Dia paham tata cara sholat, ngerti tata cara sholat, bacaan Qurannya juga baik, fasih. Kalau enggak, tetap nggak boleh maju, harus orang lain yang maju. Hatta walau kana bainal qaumi man huwa afqahu au aqra'u minhu. Walaupun di kalangan jamaah setempat ada orang yang lebih paham agama atau lebih fasih bacaannya daripada si pemimpin ini, tetap si pemimpin ini yang lebih berhak imami. Yang penting dia sudah memenuhi syarat minimal untuk imami. Di anna wilayatahu amatun, karena wilayah kekuasaannya lebih luas. Ya, wilayah kekuasaannya lebih luas dan seterusnya. Ini kesepakatan para ulama. Kalau ulama sudah sepakat begini, jenengan sudah sampai pada titik tidak perlu bertanya lagi tentang dalil. Yang benar. Kenapa? Karena apa yang disepakati ulama itu sendiri adalah dalil. Yang mudah. Coba saya tanya ulang, pelajaran dasar sedikit. Dalil ada berapa? Yang disepakati ulama ada 4. Nanti yang lain-lain masih ada tambah-tambahannya. Tapi yang kita bahas yang disepakati dulu. Yang pertama, Quran jelas. Terus hadis, terus ijma, terus qiyas. Ini nomor 3 nih. Apa tadi nomor 3? Ijma. Jadi kalau para ulama sudah sepakat, berarti kesepakatan ulama itu adalah dalil. Jadi kalau tanya orang, apa dalilnya kok penguasa yang lebih berat jadi imam? Kalau jenengan tidak tahu ayatnya, tidak tahu hadisnya, berarti jawabannya nomor 3. Itu ijma ulama. Para ulama sudah sepakat, udah itu sudah jadi dalil. Jadi apa yang disepakati ulama itu adalah dalil. Walaupun kita tidak tahu ayatnya atau hadisnya. Wa illam yakun bainahum zu sultanin, jika di tempat itu tidak ada penguasa yang hadir, yuqaddamu sahibul manzil, maka yang lebih berhak jadi imam adalah si pemilik rumah. Kalau sholatnya di sholat jamaahnya di rumah, berarti si tuan rumahnya yang lebih berhak jadi imam. Nah kalau tuan rumah mempersilahkan tamunya jadi imam gimana? Ya nggak apa-apa. Mungkin yang bertamu seorang ustadz misalnya, pas datang waktu sholat, hujan lebat mau ke masjid nggak kesaid, terus ya udah kita sholat di rumah aja. Toh di rumah juga ada ruangan yang cukup luas. Nah tuan rumah mempersilahkan tamu, enggak ustadz mawon yang jadi imam, boleh nggak gitu? Boleh, boleh. Tapi kalau tuan rumah tidak mempersilahkan tamunya, boleh nggak tamunya nyelonong aja jadi imam? Nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Penguasa setempat siapa? Si pemilik rumah. Wa yuqaddamu imamul hayyi wa in kana ghairuhu afqahu au aqra'u au awra'u minhu. Kalau itu di masjid, berarti yang paling berhak jadi imam adalah imamul hayyi. Imamul hayyi itu imam tetap sholat rawatib yang sudah disepakati bersama. Walaupun mungkin ada di antara makmum itu ada yang lebih paham agama, lebih fasih, bukan fasih, mungkin lebih bagus bacaan Qurannya, tapi imam tetapnya sudah memenuhi standar, ya sudah, tetap dia yang lebih berhak, walaupun ada makmumnya yang lebih fasih. Nyambung betul Pak? Misalnya begini, biasanya sih Ramadan biasanya, waktu anak-anak pesantren liburan pulang ke rumahnya, pas datang waktu sholat, nah, ada anak-anak kita yang dari pesantren, hafalan Qur'annya masih seger-seger, bacaannya bagus, pas mungkin juga ketemu ada yang suaranya merdu. Nah, apakah dia langsung berhak jadi imam? Belum bisa. Kenapa? Karena ada yang lebih berhak, yaitu imam tetap. Kecuali imam tetapnya mempersilahkan dia untuk maju, silakan. Tapi kalau tidak, dia tidak boleh nyelonong begitu saja. Aturan syariat begini, ini kesepakatan ulama. Udah komat ya? Saya percepat ya Pak ya, saya percepat. Nanggung nanti kalau bacanya sebulan lagi ya, telat. Berikutnya adalah
Wattafaqu kadzalika ala anna bina'a amril imamati 'alal fadilati wal kamali. Para ulama juga sepakat bahwasanya yang paling berhak jadi imam itu adalah mereka yang lebih afdol dan lebih sempurna. Siapapun yang memiliki kelebihan dan kesempurnaan, maka dialah yang berhak menjadi imam. Wa man istajma'a khisalul ilmi wa qira'atul qur'ani wal wara'u wa kibrus sinni wa ghairuhuma minal fadilati minal fadaili kana aula bil imamati. Siapa aja yang pada dirinya terkumpul keilmuan, terkumpul bacaan Quran, terkumpul kesolihan, terkumpul umur yang lebih tua, atau yang lain-lain di antara hal-hal yang utama-utama itu, maka dialah yang lebih berhak jadi imam. Aslinya begitu, kaidah dasarnya begitu yang disepakati ulama. Paragraf terakhir cuma 2 baris setengah. Wala khilafa fi taqdimil a'lam wal aqra ala sairin nas. Tidak ada khilaf juga, tidak ada perbedaan pendapat juga di kalangan ulama tentang mendahulukan orang yang lebih paham agama, lebih fasih bacaannya ala sairinas, atas semua manusia yang lain. Walau kana fil qaumi min aman huwa afdalu minhu fil waraq wasinni wasairil awsaf. Walaupun di tengah jamaah itu ada orang yang lebih utama daripada orang ini dari sisi umur, dari sisi kesolehan, dari sisi yang lain-lain. Mungkin yang lain ada yang umurnya lebih tua. Mungkin ada yang secara pendidikan formal lebih tinggi, mungkin ada di situ doktor atau bahkan profesor. Atau mungkin di situ ada orang yang apalagi Pak, mungkin lebih kaya misalnya, karena dia yang mewakafkan lahannya yang dibuat masjid, bahkan 90% dari bangunan masjid adalah hasil wakaf dari keluarga dia. Tapi kalau di situ ada yang lebih fasih bacaan Qurannya, ada yang lebih paham agama daripada dia, walaupun umurnya lebih kecil, hartanya lebih sedikit, pendidikan formalnya lebih rendah, tetap yang ini lebih berhak jadi imam. Itu kira-kira sebagai penutup dari kami, sebenarnya ada usulan. Ini saran aja, kalau jangan mau ngikuti bagus. Kalau di sini, kalau di tempat lain, kalau di sini sudah tidak ada masalah dengan imam, ya alhamdulillah. Kalau masih ada masalah, saya punya saran. Yang netral itu biasanya adalah kita mengundang imam dari luar. Misalnya masjid takmir, dalam hal ini takmir, ajukan surat resmi, proposal resmi, masukkan ke pesantren-pesantren, minta tenaga imam. Tolong dong, masjid kami butuh imam, kualifikasinya seperti ini. Nanti setelah dicoba ternyata cocok, ya tolong diutus 1 orang, kami sediakan akomodasinya, kami sediakan kamar, kami beri ya jajan bulanan lah untuk kehidupan dia di sini. Kalau misalnya dia mau nyambi kuliah ya monggo, tapi sholat 5 waktu di sini ngimami. Sore nanti juga bisa nyambi ngajari bocah TPQ atau ngajari ibu-ibu baca Quran misalnya. Silakan, itu cenderungnya biasanya lebih netral. Kalau misalnya mengangkat imam dari warga setempat, nanti malah memperuncing konflik, cari yang dari luar. Itu insya Allah nanti yang lain insya Allah bisa menerima. Kira-kira begitu Pak, contoh usulan saja. Kalau masih ada masalah tentang pengumuman di masjid kita, kalau sudah beres ya alhamdulillah. Saya kira ini dulu, sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang insya Allah. Sekali lagi doa kita, mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan suci Rajab ini, Allah berkahi pula di bulan Sya'ban nanti, dan semoga juga Allah panjangkan umur kita sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Kekurangan kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan, kebenaran dari Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.